Selamat sore Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saat ini kita akan memasuki di dalam persekutuan doa. Dan kita awali dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan yang keempat. Bagi Yesus ku serahkan. Hidupku seluruhnya hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya aku dilindunginya. Mari kita berdoa. Di sore hari yang Engkau berkati ini Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk hari yang indah yang Engkau beri, mengucap syukur untuk senantiasa perlindungan yang di mana Engkau sertai kami dalam perjalanan hidup ini, mengucap syukur untuk kasih-Mu yang Engkau limpahkan, khususnya di saat ini jikalau kami boleh mempergumulkan firman Tuhan. Karunia Bapa datang dan berkatilah persekutuan doa saat ini, supaya kami mengerti akan sabda-Mu dan menguatkan, menghibur atas kami semua. Berkati ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada sore hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 33 ayatnya yang 12 sampai dengan yang ke-22. Mazmur 33 ayat 12 sampai yang ke-22. Kepada Bapak Kalbu Hadi minta tolong untuk dibacakan. Terima kasih. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 33 ayat 12 sampai yang ke-22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya,
untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tema saat ini adalah bebas dari rasa takut dengan mengandalkan Tuhan. Bebas dari rasa takut dengan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, pada saat ini kita masih belum bisa keluar dari ancaman penularan penyakit corona. Bahkan seringkali hari berganti hari kita semakin senantiasa mendengar akan bertambahnya kasus-kasus yang ada. Bahkan kita dikagetkan bahwa itu terjadi di tempat kita. Contohnya seperti di Delanggu ini, ketika ada kabar di daerah Butuhan, Kelita ada yang terkena positif. Semakin menambah ketakutan, wah ternyata sudah ada di sekitar kita. Dan menurut saya ketakutan bukan hanya itu saja. Saat ini ketika saya mengambil raport di sekolah anak saya, yang biasanya banyak orang yang berjualan, tetapi pada saat itu sangat sepi sekali. Lalu saya berpikir, bagaimana mereka bisa mencari nafkah dari jualan-jualan makanan itu ketika sekolah-sekolah ditiadakan pada tutup. Mestinya ya tidak ada pemasukan dari hasil jualan. Dan ini menimbulkan rasa takut, besok saya apa yang harus dimakan? Bagaimana saya untuk melanjutkan kehidupan mencari nafkah? Ketakutan seringkali juga terjadi ketika seorang anak kecil yang dipanggil ibunya pada petang hari kok tidak mau pulang-pulang. Lalu dikatakan, "Go nek kowe ra mulih digondol wewe." Ingat tidak waktu masih kecil, pasti orang tua sering mengatakan seperti itu. Lalu si anak menjadi takut, bahkan ketika akan pipis di kamar mandi pun, Bu diantarkan, engko ndak digondol wewe. Janjani wewe iki ana apa ora to? Kok sampai memberikan ketakutan, dan juga banyak rasa-rasa ketakutan-ketakutan yang lainnya. Tentang masa depan kita pun juga seringkali menjadi takut. Besok bagaimana? Pernah dengar lagu Kui Sera Sera? Itu sekitar bapak saya dulu, ciliani bapak saya, lagu Kui Sera Sera, Kui Sera Sera itu. Nah ketika saya mendengar lagu itu lalu berkata, ketika saya kecil besok besar jadi apa? Ketika dia sudah besar, seorang gadis, besok suami saya seperti apa? Ketika sudah menikah, besok anak saya berapa? Ketika anaknya beranjak dewasa, besok anak saya menjadi apa? Menurut panjenengan itu ketakutan atau apa? Yang jelas kita tidak pernah tahu tentang masa depan. Ketidaktahuan akan masa depan bisa menimbulkan ketakutan. Besok saya bagaimana? Apalagi ketika saat ini kita sedang sakit, apakah saya bisa sembuh? Jadi banyak hal terjadi dalam hidup kita yang lalu menimbulkan rasa takut. Ketika Bapak Ibu merasakan rasa takut, sebenarnya enak enggak toh? Nyaman enggak toh? Kalau saya membayangkan rasa takut itu seperti ketika saya di rumah yang tadinya lampu menyala terang, tiba-tiba oglangan menjadi gelap gulita. Rasanya tidak enak. Ada sesuatu yang mencekam, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ada sesuatu yang mendatangkan tidak damai sejahtera. Nah, keadaan seperti ini tentunya keadaan yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana supaya kita terbebas dari rasa takut ini?
Bagaimana supaya kita merasakan damai sejahtera lagi meskipun banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat bacaan Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan yang ke-22 yang dikatakan demikian. Temanya, judulnya yang diberi oleh Lembaga Alkitab, puji-pujian kepada Allah Israel. Puji-pujian kepada Allah Israel itu maksudnya apa? Apa yang menjadikan orang bisa memuji? Orang bisa memuji kepada Allah karena ada percaya, ada rasa percaya. Rasa percaya itu dinyatakan karena melihat dan merasakan sendiri karya yang nyata. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat yang ada dalam bacaan kita, Israel memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Karena apa? Dalam nats berikutnya dikatakan, Allah memelihara akan manusia. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mata Tuhan tertuju berarti adanya sebuah pemeliharaan, kepedulian, pengawasan Allah kepada setiap orang yang dikasihinya. Kepedulian, pengawasan Allah, pemeliharaan Allah kepada kekasihnya, Allah menjaga jalan hidup setiap orang yang percaya. Ayat 19 dikatakan, mata Tuhan tadi tertuju supaya melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi pengawasan mata Tuhan adalah pengawasan pemeliharaan, pengawasan yang menjaga, pengawasan yang memelihara, pengawasan yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Nah, dari kata ini memperlihatkan kepada kita sebenarnya apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang sedang kita saat ini kita rasakan, Tuhan tahu. Dan sebenarnya dalam situasi seperti ini Tuhan menolong kita. Kalau Bapak Ibu rasakan ketika kita akan berjalan, di depan sana ada lubang yang sangat dalam, kita tidak tahu ada lubang atau tidak, tapi Allah lalu menghindarkan kita dari lubang itu. Mungkin kita beranggap, wah karena saya pintar naik motor sehingga saya bisa menghindar dari lubang. Wah karena saya ini sehingga saya bisa terhindar dari kecelakaan. Tidak. Sebenarnya karena Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk menghindari lubang tadi, memampukan kita untuk mengendalikan kendaraan supaya tidak melewati lubang tadi. Nah, dengan demikian pengawasan Allah memelihara kita supaya kita tetap selamat, supaya kita tidak kelaparan, supaya kita merasakan damai sejahtera. Ya karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu Tuhan kiranya menyertai kami. Kasih setia menunjukkan bahwa iman bahwa Allah senantiasa setia. Seperti kami berharap kepadamu. Nah, inilah yang menghilangkan rasa takut. Ketika kita percaya akan pemeliharaan penyertaan Tuhan, ketika kita percaya bahwa janji Allah, penyertaan Allah tidak pernah meninggalkan kita, maka tumbuhlah rasa berani, tumbuhlah rasa percaya diri, tumbuhlah rasa damai sejahtera karena Engkau menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Seperti kami berharap kepadamu berarti ada penyerahan, ada iman, ada kepasrahan kepada Allah. Rasa kepasrahan, iman akan pemeliharaan Allah inilah yang menjadikan kita bebas dari ketakutan. Nah, dengan demikian sebenarnya ketakutan terjadi karena kita tidak percaya
pada pemeliharaan Allah. Kita tidak yakin akan penyertaan Allah. Tapi ketika kita yakin akan penyertaan Allah, kita percaya akan pemeliharaan Allah, kita dibebaskan dari rasa takut. Bapak yang terkasih, tapi catatannya, bebas dari rasa takut ini bukan nekat. Ngerti yang saya maksud nekat? Beberapa waktu yang lalu ada acara uka-uka di televisi ketika seseorang memasuki tempat yang dianggap angker, banyak setannya, banyak roh jahatnya. Mereka dengan sengaja menguji dirinya, apakah dia berani atau tidak. Bahkan ada juga orang Kristen yang ikut dalam acara tersebut. Nah, yang saya sebut nekat adalah jangan pernah mencoba dengan sengaja ketika memang bahaya itu ada. Jadi penjenengan pernah dengar tidak? Ada orang yang kena panu tapi bisa meninggal. Belum pernah atau mendengar ada layatan meninggal karena penyakit panu. Menurut saya bisa terjadi, karena apa? Ketika garuk-garuk di tengah jalan, nah, menjadikan dia meninggal. Nah, itu namanya nekat ya, nek garuk-garuk jangan di tengah jalan. Jadi nekat berarti sudah tahu itu bahaya, sudah tahu itu tidak menyenangkan, tapi sengaja masuk ke dalam sana. Bebas dari rasa takut karena percaya, bukan karena nekat. Nah, dalam situasi seperti ini, nekat berarti kita tahu dengan sengaja tidak pakai masker, dengan sengaja tidak sering cuci tangan, dengan sengaja makan yang sembarangan, tidak menjaga kesehatan. Itu namanya nekat. Tapi kalau kita senantiasa rajin mencuci tangan, kita senantiasa memakai masker, kita senantiasa menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat, ini tetap ketularan, kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Ini kita tetap harus berpergian, kita yakin bahwa Tuhan menolong kita karena memang ada maksud dan tujuan yang utama ketika saya harus berpergian. Misalnya harus ke pasar, ya jangan nekat tidak pakai masker, tapi pakailah masker dan menghindari kerumunan. Nek misalnya blonjo sing antri oke ya rada ngenteni sithik. Kalau habis pegang uang sampai rumah cuci tangan dan seterusnya. Nah, bebas dari rasa takut, memang manusia mempunyai emosi takut. Karena itu memang sesuatu yang alami. Karena keterbatasannya, karena ketidakberdayaannya timbullah rasa takut. Tapi ketidakberdayaan, keterbatasan itu diatasi dengan rasa percaya, penyerahan diri kepada Tuhan, bahwa kita ditolong dan diberkati Tuhan, maka kita tidak khawatir dan takut lagi. Dalam segala apapun, dalam menghadapi apapun, ketika kita percaya bahwa Tuhan memelihara menyertai kita, pasti kita berani melakukan sesuatu, termasuk juga berani untuk meraih harapan di masa depan. Memang pernah ada kegagalan, tapi kegagalan kita pakai sebagai cambuk yang menguatkan kita untuk tetap berani meraih masa depan. Karena apa? Kita berserah pada Tuhan, Tuhan menyertai kita semua. Bagaimana Bapak Ibu yang terkasih? Atau mungkin dari rekan majelis ada yang ingin bertanya tentang rasa takut? Monggo, ada atau tidak? Terima kasih Pak atas waktunya. Sebetulnya saya tuh tahu ya Pak ya, kalau di Alkitab itu memang kita itu harus berserah pada Tuhan saat kita mengalami kekhawatiran. Tapi ketika betul-betul masalah itu menghampiri hidup saya, kok rasanya sulit ya Pak untuk berharap kepada Tuhan. Bagaimana Pak? Ya, Buning, itu tidak hanya dirasakan penjenengan, bahkan saya yang dikatakan sebagai pendeta, yang orang sekalian mengatakan, Pak pendeta itu pasti imannya kuat, ya juga sering mengalami rasa takut ketika menghadapi sesuatu yang mungkin lebih besar, lebih kuat, lebih mengancam, sehingga lalu menimbulkan rasa takut. Sama juga seperti ketika ibu-ibu Tabita
yang ditinggal suaminya, mereka juga mengalami masa takut. Besok masa depannya bagaimana? Yang mencari nafkah, yang menjadi penopang keluarga adalah suami saya. Ketika suami saya dipanggil Tuhan, lalu bagaimana? Ada rasa takut. Nah, lalu bagaimana caranya? Kata kuncinya adalah belajar. Jadi kita senantiasa belajar untuk percaya. Belajar untuk menyerahkan diri kepada Allah. Belajar menjadi percaya, menyerahkan diri kepada Allah bukan berarti terus namun wis Gusti tak pasrahke terus tengah-tengah, ya tidak. Belajar untuk percaya berarti kita tetap melakukan sesuatu dan kita percaya bahwa ketika kita berusaha melakukan sesuatu itu diberkati oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan dan akhirnya bisa mengatasi ketakutan kita. Jadi kata belajar itu berarti senantiasa kita berusaha untuk berserah diri pada Tuhan. Tidak ada, saya yakin tidak ada orang yang ujuk-ujuk imannya langsung top gitu. Orang imannya jadi kuat karena dia belajar, memahami, merasakan situasi kehidupannya setiap hari. Dia belajar untuk berserah, dia belajar untuk percaya, dia belajar untuk meyakini karya Tuhan, maka disitulah kita bisa mengatasi segala ketakutan kita. Dan bahkan sampai sekarang pun Buning, saya pun juga tetap terus belajar. Karena namanya orang pasti punya ketakutan. Tapi bagaimana kita mengatasi ketakutan itu? Dengan belajar, percaya, berserah akan pemeliharaan Tuhan. Yang saya rasakan apa ketika bangun pagi? Ketika saya bisa bangun pagi di pagi hari, saya percaya inilah hari baru yang diberkati oleh Tuhan. Maka saya yakin saya mampu bisa mengatasi segala sesuatu untuk mengarungi hari yang ada ini. Karena Tuhan telah menjaga saya semalaman, pasti Tuhan juga menjaga saya di dalam perjalanan hidup saya pada hari ini. Dan karena itu saya pasti berhasil. Di situ kita bisa menghilangkan rasa takut dan cemas kita. Ada yang lainnya? Dari saya, Pak, jika pada saat ini wabah virus corona yang sedang menghantui bumi, banyak orang-orang yang sudah positif dinyatakan positif kena virus corona, bahkan ada yang juga yang sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu juga ada dalam mereka yang pada saat ini terkena wabah corona? Terima kasih. Iya, Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu kalau orang mengatakan celaka apa yang kita terima. Celaka apa itu berarti apa segala sesuatu yang kita rasakan mendatangkan tidak baik di dalam kehidupan kita. Pernah ada seseorang warga gereja yang terkena penyakit kanker, dia sangat takut sekali. Lalu dia mengatakan, Pak, kalau saya kena penyakit ini saya pasti mati. Dan saya belum siap untuk itu. Saya mohon didoakan supaya saya bisa sembuh. Lalu saya katakan pada Bapak itu, Pak, kalau kita bicara soal mati, bukan hanya kanker. Bahkan sekarang orang yang sedang berjalan saja, dia merasa aman. Bahkan dulu ada cerita orang yang sangat kaya dan sangat berkuasa, dia merasa aman di rumahnya, ternyata bahaya itu datang dari dalam rumahnya sendiri dan dia pun mati. Artinya apa? Kematian bukan hanya karena kanker. Nek pancen wis wancine ya kita sowan Gusti. Nah, karena itu bagaimana ketika kita menghadapi kanker? Ya kita harus berpikir optimis, berpikir semangat untuk bisa mengatasi ketakutan kita, meskipun pada endingnya ya tetap meninggal dunia. Tapi meninggal dunianya orang mengatakan husnul khotimah, karena apa? Tetap semangat, tetap berserah. Nah, demikian juga ketika orang kena penyakit corona, itu bukan kutukan, itu bukan karena salah dia berarti karena dosanya dia kena corona, ya enggak, sebab orang yang kena corona, orang yang baik pun juga ada. Sama seperti ketika bencana alam, orang yang mati karena bencana alam pun juga banyak. Jadi ketika kita corona, maka kita berpikir positif.
Ya kalau memang saat ini saya kena corona, ya saya harus tetap semangat. Tetap harus menjaga dan memelihara kesehatan yang ada dengan obat-obatan yang ada, meskipun mungkin dikatakan belum ada penangkal virusnya, tapi pikiran yang optimis, pikiran yang semangat, percaya akan berkat Tuhan, itu yang menjadikan, kalau orang kesehatan dikatakan imunnya menjadi bertambah. Tapi kalau kita malah was-was, takut, wah aku kena corona, wah aku mesti mati, ya itulah yang menjadi kekalahannya. Jadi kalau kena penyakit, penjenengan kena corona, tetap berpikir positif, tetap berpikir yakin, tetap berpikir dan percaya akan pemberian Tuhan. Di situ kita bisa mengalahkannya. Ewodene, nggih Bapak Ibu, ditimbali Gusti kan luwih penak. Mlebu ning kratoning swarga. Nah, jadi kita berpikir positif itu mungkin kelihatannya guyon ya. Tapi ketika kita berpikir positif itu, kita pun bisa mengalahkan kematian. Bahkan kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi itu Pak Adi, jadi kita tetap harus berpikir positif. Bukan karena salah siapa, dosa siapa, tapi memang Tuhan menghendaki kita kena corona. Tapi Tuhan juga menghendaki supaya kita berpikir positif, berpikir yakin, berserah diri pada Allah, dan tetap senantiasa berusaha. Di situ kita pasti menang dari segala ketakutan kita. Ada lagi yang bertanya atau mungkin sudah sore hari, sudah cukup? Ya, dengan demikian Bapak Ibu, percaya kepada Allah, pada pemeliharaan Tuhan, kita yakin karena Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya, kita yakin karena karya Allah yang pasti, kita bisa mengalahkan rasa takut dan khawatir kita. Terpujilah Tuhan karena kasih-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita tutup dengan bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 375, dinyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Monggo Buning ditutup dalam doa. Mari menghadap Tuhan, saya antarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada datang sembah Tuhan, hamba-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami untuk mengikuti persekutuan doa dari awal hingga akhir. Selamat oleh karena berkat-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta
kiranya tumbuh subur dalam hati kami, menjadikan kehidupan kami dari hari ke hari semakin beriman, semakin menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Dalam setiap permasalahan hidup kami, kiranya kami selalu menyandarkan hanya kepadamu, dan kami tidak meninggalkan Engkau, meskipun mungkin kami berada dalam keadaan yang sangat sulit Tuhan. Dan kami percaya bahwa pertolongan-Mu akan selalu mendatangi hidup kami, melepaskan kami dari segala bencana. Tuhan, saat ini kami juga prihatin atas keadaan bangsa kami Tuhan yang sedang dilanda pandemi corona. Kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan bangsa kami. Engkau lepaskan kami Tuhan dari wabah corona. Kiranya Tuhan juga menyertai para dokter, para perawat. Engkau pelihara kesehatan dan kehidupan mereka. Para pasien corona Tuhan yang hari ini masih dirawat, kiranya juga Tuhan Engkau berikan kesembuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan para peneliti. Engkau tolong mereka supaya mereka bisa menemukan vaksin untuk mengalahkan virus corona. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemerintahan di negara kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai mereka dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan sertai sehingga mereka hanya membuat keputusan yang berpihak kepada rakyat. Tuhan, masih begitu banyak permohonan kami, tapi karena kekurangan kami Tuhan, kami mau serahkan semua permintaan kami. Dan permintaan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan mengabulkannya. Jikalau sebentar lagi Tuhan, kami akan undur dari rumah peribadatan-Mu, pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya dalam perjalanan Tuhan sertai selamat sampai di rumah. Dosa dan kesalahan kami Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat sore, Tuhan memberkati.